Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat warga Magelang. Selamat berjumpa dalam podcast musik, ngobrol seru dan asik, Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Gimana kabarnya hari ini Sobat Sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang sekali nih Sobat, saya Siska bisa hadir kembali mengajak Sobat Sehat untuk ngobrol-ngobrol nih di episode ke-35 musik. Ngobrol seru dan asik. Mungkin ada Sobat Sehat nih yang baru ikut bergabung atau follower baru RSUD Merah Putih. Lokasi RSUD Merah Putih ada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mertoyu dan Magelang, dekat dengan pertigaan lampu merah Melondo. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Merah Putih. Mungkin langsung saja ya kita kenalan. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Baik, Siska ya. iya. Mungkin boleh perkenalan dulu ya dok, biar Sobat Sehat juga kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Enggak dokter? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi apa siang nih? Pagi menjelang siang, Siang. ya. Mbak Siska dan Sobat Sehat dok. Ini manggilnya apa berarti? Sobat Sehat. Oh, Sobat Sehat. Sobat ya. Sehat. Saya kira Persik, pemirsa musik. Oh, boleh. Seru juga. ya. Jadi Sobat Sehat aja lah, aneh kalau Persik. Ya. Oh, Persik. Jadi Sobat Sehat sekalian ya, perkenalkan saya Dr. Roni Kendiartanto, saya dokter spesialis penyakit dalam, berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih sebagai ini dokter penyakit dalam di sini. Ya. Prakteknya mungkin dokter? Oh iya, di prakteknya Selasa dan Kamis siang atau sore dari jam 2 siang ya. Kemudian hari Jumat itu pagi. Pagi. Jadi praktek Selasa, Kamis, Jumat. Iya, betul. Nanti praktek ya dok? Nanti ya habis Iya, ini ya. oke, Ini habis ini. dulu, podcast dulu sama Mbak Siska. Dan Persik. Dan Yang Persik, penting ya. bukan Dewi Persik ya dok ya? Iya, jangan. Oke, dokter dan sobat sehat semua, suasana podcast musik kali ini sedikit berbeda nih dok. Biasanya iya. kita nggak di sini, kita sekarang ada di ruangan Di mana hemodialisis kita? dan iya. CAPD atau ruangan untuk cuci darah pasien gagal ginjal iya. dok. Sesuai nih dengan tema podcast kita kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sedang viral. Nah, terutama untuk generasi muda saat ini. Nah, di mana usia yang dulu dianggap aman, kini tuh sebenarnya dianggap penyakit yang enteng juga dulu. Cuman karena penyakit gagal ginjal ini sekarang sudah menyerang banyak sekali usia muda, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa muda juga ya dok ya. Iya. Nah, data terbaru menunjukkan bahwa beban penyakit ginjal di Indonesia itu makin besar pada tahun 2024. Ada sekitar 134.057 pasien gagal ginjal kronis di Indonesia yang menjalani prosedur cuci darah atau hemodialisis, di mana biaya pengobatan penyakit ginjal kronis ini termasuk yang sangat besar, diperkirakan mencapai angka 11 triliun. Nah, di situ kita akan kupas nih penyebab, kemudian gejala, pengobatan, solusi untuk mencegah dan juga mengatasi penyakit gagal ginjal ini. Jadi, sobat sehat yang ingin mengajukan pertanyaan nanti juga boleh dok, nggak hanya dari Instagram saja, tapi nanti juga kalau misalnya ada live ya dok ya, bisa chat di live Instagram RSUD Merah Putih. Oke, mohon maaf sekali nih dokter dan sobat sehat semua, suaranya sedang seksi, serak-serak berserakan. Iya, serak-serak berserakan dok. Oh, ya. Sebelumnya Mbak Siska, sebelum kita mulai podcast ini, mungkin ada baiknya kita juga ini ya, mendoakan dan mensupport saudara-saudara kita yang betul, di Sumatera yang sedang betul. mengalami musibah banjir ya. Kita doakan semoga cepat selesai, cepat pulih kembali seperti sedia kala ya. Amin ya rabbal alamin. Betul aja pendahuluannya. Betul, untuk sekarang kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Kembali ke materi. ginjal. Mungkin langsung aja ya sobat sehat, juga dokter kita ulas nih singkatnya sebenarnya gagal ginjal itu apa dokter? Oh ya, jadi gagal ginjal itu ya secara definisi gagal dan ginjal artinya ada penurunan atau kegagalan dari ginjal untuk melakukan pekerjaannya atau fungsinya ya. Seperti kita ketahui kan fungsi ginjal itu antara lain bahasa awamnya ya untuk membuang racun-racun dari apapun yang sudah kita makan dan minum, salah satunya untuk itu membuang kelebihan cairan dari air yang kita minum, membuang racun sisa metabolisme makanan yang kita minum. Itu ginjal mengalami penurunan fungsi atau gangguan fungsi dalam melakukan tugasnya tersebut. Gagal ginjal
sendiri ya itu dibagi menjadi ada yang akut dan kronis. Kalau yang akut itu dia kejadiannya lebih cepat, kenaikannya biasanya juga penurunan fungsinya juga lebih cepat, biasanya ada penyebabnya gitu. Kemudian kalau yang gagal ginjal kronik ini biasanya berlangsungnya perlahan-lahan ya, penurunan fungsinya juga biasanya menurun secara bertahap perlahan-lahan. Biasanya kita menilai fungsi ginjal itu dari laju filtrasi glomerulus ya, itu diambil dari pemeriksaan laboratorium darah, dimana kalau gagal ginjal kronik ini didefinisikan itu sebagai penurunan fungsi ginjal. Dalam hal ini laju filtrasi glomerulus itu di bawah normal. Kalau normal kan 90 ke atas, itu kalau sudah dihitung pakai rumus gitu dari hasil pemeriksaan darah itu. Dimana kalau gagal ginjal kronis ini dia di bawah, hasilnya di bawah 60 selama 3 bulan berturut-turut begitu. Ya, kurang lebih demikian. Kurang lebih seperti itu. Jadi penyakit ginjal ini ada yang akut dan juga kronis ya dok. Nah ini nih yang sesuai dengan tema kita. Kenapa sih banyak anak muda sekarang yang banyak terkena gagal ginjal? Nah faktornya tuh apa aja sih dok sebenarnya? Anak muda terkena gagal ginjal. Dan ini menjawab pertanyaan dari Instagram nih dari @k04 dan Mursidah232023. Oh ya. Sebetulnya gagal ginjal itu kan selain tadi dibagi akut sama kronik ya, itu juga bisa dibagi jadi gagal ginjal yang klasik dan gagal ginjal yang referral atau yang perlu segera dirujuk itu. Kalau yang klasik itu yang seperti pada kebanyakan orang, jadi misalnya dia penyebab tersering gagal ginjal kronik kan diabetes ya, penyakit gula Berawalnya kencing dari manis. diabetes Ya, gitu itu ya, yang paling seringnya itu. Kalau gagal ginjal klasik itu yang sering kita jumpai sehari-hari. Jadi klasik, jadi pasien misalnya menderita diabetes atau hipertensi begitu dalam jangka panjang, kemudian lama-lama terjadi komplikasi ke ginjal. Biasanya pasien-pasien gagal ginjal yang klasik ini pada usia-usia yang lebih tua begitu, yang sering kita jumpai sehari-hari. Sedangkan kalau gagal ginjal yang khusus tadi, yang referral itu biasanya karena ada penyebab-penyebab yang mendasari, yang dia itu tidak umum dijumpai atau jarang. Misalnya dia punya penyakit bawaan, radang ginjal, penyakit radang ginjal atau penyakit autoimun atau penyakit kista ginjal multiple, biasanya ditemuinya pada usia-usia yang cenderung lebih muda dibanding yang klasikal tadi. Itu kita biasanya langsung segera dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Nah, biasanya kalau zaman dulu pasien-pasien yang usianya lebih muda ini di tipe-tipe gagal ginjal yang khusus tadi itu. Tapi makin ke sini ini mungkin karena makanan yang semakin banyak makanan kemasan yang kadar gulanya mungkin tinggi, atau makanan proses yang kandungan garamnya juga tinggi, bahan pengawet, itu gagal ginjal yang tadi klasik seperti umum itu juga kejadiannya malah semakin lama tidak hanya dijumpai di pasien-pasien yang usia lanjut, tapi pada usia-usia yang makin cenderung muda karena gaya hidup yang seperti tadi. Apalagi anak zaman sekarang kan mungkin juga, kalau istilah anak zaman sekarang mager gitu ya, main game terus. Kurang gerak ya dok ya? Kalau main game terus kan pasti nggak cuma main game, pasti ada tambahan-tambahannya gitu ya. Itu cemilannya kan ya bukan berarti kita nyalahin cemilannya ya, tapi apa yang dia makan pada saat itu kalau nggak dipilih mungkin kandungan gulanya terlalu tinggi, kandungan garamnya terlalu tinggi, itu akan memperberat kerja ginjal. Apalagi dia sambil begadang, kurang tidur, kurang minum, sehingga mempercepat kerusakan ginjal tadi, yang biasanya kalau pada klasik itu yang tadi karena diabetes dan darah tinggi itu pada orang tua, sekarang banyak ditemukan pada usia yang lebih muda gitu ya. Tapi ada nggak dok yang misalnya lahir kemudian memang sudah membawa penyakit itu termasuk ya dok? Itu tadi yang saya bilang, yang di gagal ginjal yang khusus tadi itu biasanya karena faktor bawaan, genetik, misalnya penyakit ginjal karena autoimun gitu ya, atau karena kista ginjal bawaan. Jadi memang dari awal tuh ginjalnya udah bermasalah gitu loh, dari sananya gitu istilahnya. Ada juga yang dia menderita diabetes tipe 1, di mana diabetes tipe 1 itu kan dari bawaan juga dari lahir, lama-lama ginjalnya
terganggu. Nah, itu kondisi khusus itu memang biasanya dulu banyak yang usianya tuh ditemukannya pas lebih muda gitu. Oke. Jadi gagal ginjal juga genetik ya, Dok ya? Ada yang dari awal memang ginjalnya udah Sudah terganggu, bermasalah misalnya ya. genetik atau autoimun tadi itu. Oke. Jadi selain mungkin ada penyakit penyerta juga ya, Dok ya, gaya hidup, lingkungan, gaya makannya juga. Ya. Bagaimana gaya hidup modern itu juga makanan minuman tinggi gula atau tinggi garam, kurang minum air tadi ya, Dok ya, begadang, stres, itu ternyata berpengaruh ya Sobat Sehat pada kesehatan ginjal kita. Mungkin gejala awal gitu, Dok, yang bisa kita ketahui sebagai awam nih, masyarakat awam yang sering diabaikan, gejala awal gangguan ginjal yang sering diabaikan, prosesnya sampai terjadi gagal ginjal ini bagaimana? Sekaligus menjawab pertanyaan dari Firin Nuryaningrum. Firin Nuryaningrum, oh ya. Iya, jadi Mbak Siska dan Mbak, ini Mbak atau Mas ya? Mbak kayaknya ya. Mbak Nuryaningrum soalnya. Jadi kalau kita bicara gejala ya kita bicara dari fungsi ginjal itu sendiri ya. Tadi kan fungsi ginjal yang udah saya sampaikan di awal antara lain menyaring racun-racun atau sisa metabolisme yang sudah yang berasal dari makanan atau minuman yang kita minum, kemudian mengeluarkan air kelebihan air yang udah kita konsumsi itu. Kemudian ginjal itu juga bisa mengatur produksi sel darah merah, kemudian dia juga mengatur metabolisme gula darah juga. Jadi dari fungsinya itu, kalau fungsi itu terganggu akan menimbulkan gejala. Contohnya kalau misalnya yang soal cairan tadi, kalau misalnya ginjal fungsinya terganggu sehingga akan mengurangi jumlah air kencing yang keluar, nanti yang terjadi itu bengkak gitu misalnya. Apabila racun-racun di dalam semua darah, badan, Dok, atau hanya beberapa bagian? Untuk awalnya mungkin aja? di tempat-tempat yang kayak longgar gitu, misalnya kaki atau di kelopak mata, tapi lama-lama nanti bisa, kalau jumlah air yang dikeluarkan itu semakin lama semakin berkurang, akan semua badan juga bisa kena di rongga-rongga dulu kayak perut itu juga bisa. Kemudian kalau racun-racun di dalam darah itu bertambah banyak juga bisa menimbulkan rasa mual. Itu bisa. Jadi kadang ada dulu pasien yang saya baca kasusnya juga, awalnya katanya didiagnosis asam lambung. Cuma karena orangnya juga masih muda gitu, ternyata nggak sembuh-sembuh. Begitu diperiksa lab ternyata terjadi gangguan ginjal. Ya, itu ini awalnya mual itu, Dok? Iya, tapi bukan berarti semua mual itu gangguan ginjal. Itu makanya pentingnya kita untuk memeriksakan diri ke dokter. Kemudian tekanan darahnya tinggi. Tensinya ya tinggi. Itu juga kalau orang dengan gangguan ginjal bisa menyebabkan tensi naik, karena kan regulasi tekanan darah itu salah satunya oleh ginjal. Kemudian karena dia tadi juga membantu produksi sel darah merah, itu orangnya bisa terjadi anemia. Jadi dia pucat, gampang lelah. Ternyata HB-nya turun. Dicek ternyata ada gangguan ginjal. Tapi kembali lagi, bukan berarti semua HB turun itu gangguan ginjal. Ya, antara lain mungkin terus lemas, gampang capek kayak gitu ya. Itu mungkin karena HB-nya sudah turun dan racun-racun di dalam darahnya tinggi gitu ya. Nah, antara lain mungkin seperti itu. Nah, kita bisa nggak, Dok, tahu cara bagaimana tes atau cek kesehatan yang sebaiknya dilakukan secara rutin biar kita bisa nih deteksi dini potensi gangguan ginjal tadi sebelum kita diagnosa sendiri. Kalau misalnya mual, jangan-jangan ke ginjal nih gitu kan, nggak bisa. Malah jadi bikin parno ya. Mual sedikit jangan ya, jangan seperti itu juga ya, Sobat Sehat. Nanti jadi istilahnya parno itu mual sedikit langsung bilang ginjal ya, enggak. Jadi kalau untuk screening itu memang dianjurkan untuk orang-orang yang mempunyai faktor resiko ya, seperti tadi misalnya orang diabetes, gula gitu, orang hipertensi ya dianjurkan untuk melakukan screening pemeriksaan fungsi ginjal. Bisa lewat darah, pemeriksaan ureum dan kreatinin itu untuk menghitung laju filtrasi glomerulus tadi, kemudian pemeriksaan urin, kencing untuk melihat apakah sudah ada kebocoran protein di kencingnya itu. Kan salah satu fungsi ginjal tadi untuk menyaring juga itu kan. Kemudian ya selain itu kalau masih sehat ya yang penting ya pencegahan itu tadi, harus makan seimbang, cukup minum air putih dan istirahat yang cukup.
Kemudian kalau sehat belum punya penyakit kayak darah tinggi, diabetes itu kalau mau cek ya boleh-boleh aja sih, nggak salah, nggak Iya, salah. ya, betul. Tidak salah untuk melakukan cek lab atau apa, untuk apalagi kalau mungkin keluarga ada yang ayah Riwayat ibu kita seperti dari itu riwayat ya. tuh boleh dianjurkan untuk tes gitu, nggak apa-apa sih, tidak salah. Oke, Ya. berarti melalui tes urin ya dok, nanti di sana Terus ada pemeriksaan ureum, darah. Ya, tapi yang kreatinin penting gitu. juga Oh, darah menilai, juga, darah urin. ya menilai ini sih apa, kondisi fisik juga sudah ada gejala-gejala kayak tadi yang saya sebutkan iya. tadi, sudah ada atau belum gitu. Oke, jadi kebiasaan harian yang seperti itu nih, dari pola makan, kemudian harus kita hidrasi juga melalui banyak minum, karena kan sebenarnya nggak semua orang juga butuh banyak minum ya dok, seperti orang jantung memiliki penyakit jantung juga kan nggak banyak ya dok ya, Oh, iya. minumnya Minum ya, ada batasnya dok ya, kalau betul. misalnya seperti usia-usia kita ini yang bagus itu banyak minum berapa Jadi liter gitu dok? soal minum ini memang ya, pasien tuh kadang juga bingung loh. Ada yang dok, jadi sebetulnya saya ini disuruh banyak minum apa disuruh kurangi, dibatasi ya, gitu. Jadi sebetulnya minum itu ya tergantung, kalau kita masih kondisi sehat begini ya dianjurkan untuk cukup untuk minum air dalam satu hari itu kira-kira 1,5 sampai 2 liter, bisa ditambahin kalau kita itu banyak aktivitas sehingga banyak produksi air yang terbuang untuk menggantikan. Nah, lain halnya kalau sudah terjadi gagal ginjal ya. Kalau sudah terjadi gagal ginjal, di mana ginjal itu sudah tidak bisa untuk mengeluarkan kelebihan cairan dalam tubuh kita. Jadi yang terjadi kan tubuh penderita gagal ginjal itu kelebihan cairan. Di situ cairan dianjurkan oleh dokter harus dibatasi. Karena kalau terlalu banyak cairan yang masuk itu akan memperberat kondisi bengkaknya tadi itu ya. Jadi tergantung di fase mana gitu. Mungkin ya salah satu untuk pencegahan ya kita kan harus banyak minum air putih untuk supaya ginjal kita istilahnya aman gitu di saat kita masih sehat. Dulu Mbak Siska pernah nggak nonton film Warkop nggak? Dono Kasino Indro? Kayaknya zaman-zaman dulu, tapi ya. enggak, saya nonton sih dok. Saya milenial jadi begitu. Masih sama kalau dok. kita nonton Dono Kasino Indo itu kan ada tagline-nya yang terkenal di bagian belakangnya itu. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nah, ini kalau soal air minum nih ginjal juga, minumlah sebelum minum itu dilarang. Jadi jangan lupa untuk banyak minum gitu kalau kita masih sehat, sebelum nanti terjadi gagal ginjal dan kita malah disuruh untuk batasi minum. Iya, jadi tergantung di fase mana. Kalau masih sehat ya banyak minum air putih, apalagi kalau banyak aktivitas ya dok ya. Minumnya ya yang air putih. Kalau minum yang kemasan-kemasan banyak gulanya itu malah memperberat kerja ginjal ya. Malah kira-kira seperti kok banyak orang awam nih ya dok yang bilang kalau misalnya ada penyakit ginjal ya udah kok diminumin aja air yang banyak nanti juga sembuh, malah kayak gitu dok. Ternyata malah dibatasi ya dok. Tergantung gangguan ginjalnya seberapa berat ya. Kalau gangguan ginjalnya udah berat sekali, orangnya cenderung bengkak-bengkak, di situ biasanya dokter akan menyarankan untuk membatasi minum. Malah bukan membatasi lagi, biasanya dikasih obat untuk membantu mengeluarkan kelebihan cairannya tuh. Jadi obat istilahnya bahasa awamnya yang bikin kencing-kencing gitu, untuk mengurangi kelebihan cairannya itu. Itu kalau gangguan ginjalnya udah berat ya. Tapi kalau masih sehat ya kebalikannya, kita harus disuruh banyak minum. Termasuk cuci darah ini, mesin-mesin di belakang ini kan salah satu fungsinya juga untuk mengeluarkan kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau batu ginjal kali ya dok ya, yang harus banyak minum mungkin ya dok, atau enggak juga? Batu ginjal untuk mencegah terjadinya batu ginjal ya harus banyak minum air putih. Nah, kalau sudah terjadi batu ginjal baru banyak minum ya kan udah istilahnya agak terlambat. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kebutuhan air minumnya cukup. Kecuali batu ginjal terus lama-lama jadi gagal ginjal, terjadi gangguan fungsi ginjal berat, terus yang bengkak-bengkak tadi ya di situ minumnya baru dibatasi. Ya kembali jadi tergantung di fase mana itu soal air minum ini. Betul. Itulah, iya sobat sehat, jadi penting sekali ya mencukupi kebutuhan air untuk tetap ginjalnya sehat. Oke dok, jika seseorang sudah terdiagnosis gangguan fungsi ginjal ringan maupun sedang, apa nih langkah penanganan yang biasanya disarankan dok? Jadi kalau misalnya seseorang dari pemeriksaan lab itu ada penurunan fungsi ginjal ya, kita
biasanya mencari tahu dulu ini penyebabnya apa. Jadi penyebabnya itu bisa terjadi di ginjalnya itu sendiri atau ada sebab lain gitu, misalnya infeksi atau dehidrasi atau yang lain-lain. Biasanya dokter akan menentukan dulu ini kelainannya di mana, kemudian ditangani sesuai masalahnya itu, apakah akibat dari bukan ginjal atau yang terjadi di ginjal itu sendiri. Jadi nanti ada serangkaian pemeriksaan yang dilakukan dokter gitu. Jadi kalau misalnya mungkin periksa lab sendiri kayak gitu, terus ada hasil labnya bermasalah, ya sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter untuk mencari tahu penyebabnya itu apa. Jadi penanganannya itu disesuaikan dengan penyebabnya itu, bukan terus ada penurunan fungsi ginjal langsung cari obat vitamin ginjal sendiri. Sebaiknya ditentukan dulu, karena belum tentu juga itu penyebabnya dari si ginjalnya, bisa aja penyebab dari masalah lain gitu, tapi bisa juga dari si ginjalnya ini sendiri. Nah, jadi penanganannya harus komprehensif, menyeluruh gitu. Iya, dan alangkah lebih baiknya kalau memang dikonsultasikan dulu ya dok ya ke dokter. Iya, sebaiknya begitu. Iya, oke. Kemudian kapan nih dok kondisi yang membutuhkan terapi lanjutan seperti dialisis atau cuci darah? Jadi dialisis atau cuci darah ini kan biasanya tuh ya dikerjakan pada saat si ginjalnya ini sendiri sudah benar-benar tidak mampu untuk melakukan tugasnya itu tadi. Biasanya itu pada penderita penyakit ginjal kronik yang sudah stadium akhir gitu. Biasanya kalau gagal ginjal kronik kan tuh ada 6 stadium, sebetulnya 5, tapi yang 3 kan dibagi jadi A sama B itu, jadi ada 6. Kalau yang terakhir ini yang stadium 5 itu kan pada saat laju filtrasi glomerusnya itu udah di bawah 10 sampai 15 itu biasanya. Kalau di bawah itu dan terjadi komplikasi-komplikasi akibat penurunan fungsi ginjalnya itu yang sangat berat, misalnya ada gangguan elektrolit berat, jadi ada ketidakseimbangan elektrolit. Salah satu tugas ginjal kan juga menyeimbangkan elektrolit. Ini biasanya kalau gangguan ginjal kan kaliumnya tinggi kayak gitu kan. Nah itu kalau elektrolitnya udah terlalu tinggi, laju filtrasi glomerusnya turun, kemudian tadi terkait fungsi yang cairan, pasiennya udah bengkak, cairan di dalam tubuhnya susah keluar dan menumpuk di organ-organ yang akan memberatkan pasien, kayak misalnya di paru-paru. Jadi penumpukan cairan di paru-paru itu kan pasiennya sesak sekali. Terus kemudian ureum kreatinin yang sangat tinggi tadi, kemudian penurunan kesadaran itu juga bisa. Jadi racun-racun yang terlalu banyak itu udah mencapai otak gitu, encephalopathy uremicum istilahnya. Nah di situ mungkin sudah harus dibantu dengan proses namanya cuci darah ini. Jadi kembali lagi ya Mbak Siska, kalau cuci darah itu kita istilahnya mungkin bukan menyembuhkan ya, tapi lebih tepatnya menggantikan fungsi ginjal. Jadi memang ya dia tidak akan mengembalikan si ginjalnya itu jadi sehat lagi kayak dulu, tapi itu harus dikerjakan pada saat kondisi tertentu tadi yang sangat berat yang tadi sudah saya sebutkan, karena memang itu cara yang paling cepat dan tubuh harus segera istilahnya seimbangkan lagi gitu loh, dengan proses cuci darah ini untuk segera membuang racun, segera membuang kelebihan cairan, segera menyeimbangkan elektrolit. Karena kalau enggak nanti bisa jatuh dalam kondisi yang lebih berat lagi, dalam kondisi yang fatal. Cara yang paling cepat ya segera menggantikan fungsi ginjal yang udah bermasalah itu dengan alat cuci darah ini gitu. Oke, ternyata penting ya dok ya yang namanya ginjal itu, makanya kenapa organ ginjal kalau dijual mahal dok. Ya sekarang ada istilah ya dok ya, jual ginjal itu buat beli ini. Itu bisa ratusan juta bahkan miliaran gitu ya dok ya. Oke, bagaimana proses dialisis atau hemodialisa berlangsung dok? Apakah cuci darah itu dilakukan satu kali atau harus rutin seumur hidup dok? Menjawab pertanyaan dari SK doang. Ya, ini kalau saya lihat namanya kok saya curiga kayaknya Mbak Siska ya namanya. Siska ya. Siska, saya Siska dong, ini Siska dok. Oh iya. Jadi ya saya pakai bahasa awam aja ya. Ini kalau kita lihat di belakang tuh kan ada mesin-mesin itu, mesin cuci darah. Jadi intinya itu proses cuci darah itu intinya pakai bahasa gampang aja, darah kita dikeluarkan, kemudian kemudian masuk ke alat mesin cuci darah itu. Darahnya dikeluarkan dok? Ya pakai, jadi nanti biasanya dipasang semacam kayak selang gitu yang menghubungkan antara pasien dan mesin. Kemudian istilahnya
darah kita dimasukkan ke mesin itu, kemudian di situ terjadi proses yang seharusnya itu dilakukan oleh ginjal. Ada proses penyaringan di situ, filtrasi, kemudian proses membuang kelebihan cairan ya. Kemudian darah yang sudah istilahnya bersihkan tadi, makanya namanya cuci darah. Jadi bersihkan itu dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Jadi pasien. setelah Jadi, dikeluarkan, ibaratnya dicuci, dalam tanda kutip dibersihkan, bukan dicuci pakai rinso ya Pak. Dibersihkan, disaring dan dibuang racun-racunnya, dibuang kelebihan cairannya, kemudian masuk lagi ke tubuh pasien. Nanti prosesnya tergantung kondisi pasien sih, ada yang prosesnya lebih cepat, ada yang lebih lama kayak gitu. Itu berapa banyak dok? Kira-kira berapa liter darah yang diambil dari nggak pasien? Diambil sih, misalkan itu kayak muter lagi, bukan diambil, bukan gitu. kayak kita donor darah ya. Itu donor kan dia. Jadi ini kayak dibersihkan aja gitu. Nanti. Malah kadang-kadang bisa ditambahi pada saat proses cuci darah itu sekalian transfusi itu bisa, karena kan kebanyakan tadi yang saya bilang salah satu fungsi ginjal kan untuk membantu produksi hemoglobin sel darah merah. Jadi kebanyakan orang gagal ginjal kronik itu biasanya anemia dia. Kalau anemianya berat itu biasanya sekalian ada proses penambahan darah di situ pada saat proses cuci darah tadi. Ada transfusi darah. Tapi nggak semua begitu. Nggak semua begitu. Yang pada kondisi tertentu aja anemia berat gitu. Itu dilakukan berapa kali dok? Sebulan atau seminggu? Terus seumur hidup? Nah sekarang saya balik tanya Mbak Siska, ginjal kita bekerja tiap hari dok ya. Harusnya berarti proses itu dikerjakan terus menerus seharusnya. Tapi ya mungkin kan keterbatasan kita ini. Nggak mungkin orang tiap hari datang untuk kayak cuci darah. Jadi kita ya biasanya kalau kondisi yang stabil gitu mungkin seminggu 2 kali gitu. Ada juga yang 3 kali. Ini tergantung kondisi. Ada kondisi yang mengharuskan prosesnya itu harus lebih sering. Ada yang kalau sudah stabil mungkin bisa diperjarang lagi ya, seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali. Tergantung juga kerusakan ginjalnya itu ya. Intinya seperti itu. Nah, apakah dia itu seumur hidup atau cuma 1 kali, yaitu kembali lagi tergantung seberapa berat kerusakan ginjalnya. Kalau ginjalnya itu sudah benar-benar kerusakannya berat sekali, sudah istilahnya nggak mampu lagi, ya berarti dia akan menjalani itu cenderungnya akan dilakukan terus-menerus seumur hidup, karena ya istilahnya kan kita setiap hari makan, minum, dan sementara itu harus ada yang memetabolisme ya, membuang racun-racun, kelebihan cairan dan sebagainya itu, sedangkan kondisi ginjalnya udah tidak mampu, jadi ya itu akan dikerjakan seterusnya. Tapi ada juga yang dia itu cuma untuk sementara. Jadi biasanya pada gagal-gagal ginjal yang masih reversibel bisa kembali lagi kayak gagal ginjal akut gitu. Kadang-kadang kenaikannya tinggi sekali, sehingga diperlukan proses cuci darah. Tapi biasanya sementara sambil kita menangani penyebabnya itu, penyebab yang membuat dia gagal ginjal akut itu misalnya infeksi berat atau kondisi shock, kekurangan darah, kekurangan cairan gitu, itu diperbaiki. Biasanya kalau gangguan ginjalnya itu belum menetap, dia bisa kembali ke seperti semula lagi, jadi cuci darahnya dilakukan sementara. Jadi tergantung kondisi kerusakan ginjalnya. Ada yang sementara, ada yang untuk memang harus untuk seterusnya, tergantung kondisi masing-masing pasien. Makanya saya pernah lihat dok di TikTok itu sudah berapa ratus ribu kali cuci darah, tapi terus sehat. Iya. Oh ya, dihitung berapa ratus, iya benar dok, ada absennya mungkin. Mungkin kan seminggu 2 kali, terus berapa tahun dilakukan cuci darah, tapi terus sembuh dok ada. Memang mungkin itu tergantung dari kerusakan ginjal. Iya, mungkin masih ada bagian ginjalnya yang masih bisa berfungsi gitu, mungkin berapa persennya gitu. Jadi waktu itu mungkin diperlukan hanya untuk sementara gitu. Habis itu sisanya bisa dia kontrol dengan sisa ginjal yang masih sehat tadi, ditambah dengan modifikasi selama hidupnya setelahnya. Jadi ada makanan-makanan atau minuman yang mungkin dia benar-benar batasi supaya nggak memperberat si ginjal ini untuk mencegah perburukan lagi. Betul, gitu sih. Betul. Tergantung ginjalnya, ginjal kanan atau ginjal kiri gitu ya. Yeah. Oke, mungkin ada penggunaan
obat-obatan nih dok, kan banyak nih suplemen atau obat pelangsing yang bisa membuat gagal ginjal karena banyak mungkin wanita ya obes lah gitu, gemuk pengen langsing, terus pengen yang jalur cepat, dia cepat pengen jalur minum langit. obat pelangsing gitu. Itu bisa membuat gagal ginjal nggak sih dok? Ya, jadi kalau bicara obat nih memang ada obat-obat tertentu yang cenderung, saya bilang cenderung ya, itu nefrotoksik, artinya apa namanya? Tidak baik untuk ginjal. Jika ada jikanya, jika dikonsumsi dalam jangka panjang dan melebihi dosis yang dianjurkan. Jadi biasanya itu yang sering tuh obat-obat ini sih malahan penahan nyeri. Nah, ya itu sering obat-obat ya. Obat anti nyeri ya dok ya? NSAID ya, apa non steroid anti-inflammatory drug. Biasanya dipakai untuk obat-obat asam urat, obat rematik gitu kan. Nah, itu tapi itu pun kalau penggunanya jangka panjang, itu tidak baik untuk ginjal, bisa apa namanya? Menyebabkan gangguan ginjal kalau dikonsumsi dalam jangka panjang dan Terus jumlah menerus yang terus gitu ya, menerus. dok? Masalahnya kan kadang-kadang orang itu banyak yang kayak sakit rematik, asam urat itu yang kayak malas untuk periksa Berobat, atau aku minum obat wae wis enak gitu. Jadi ya udah nanti kalau sakit minum, kadang-kadang jumlah minumnya juga melebihi dari yang dosis ya, dianjurkan. Lama-lama dalam jangka panjang itu bisa mengganggu bahkan merusak ginjal Fungsi gitu ginjal. sih. Jadi makanya kalau kita beli obat itu kan kadang-kadang ada tulisannya tuh Mbak Siska. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Iya. Setelah berapa hari minum obat, jika tidak ada perubahan, yaitu itu ada maksudnya, bukan cuma untuk di ini, karena memang ada batasnya. Jadi kita tidak boleh minum terus itu. Ya. Jadi diobati penyebabnya supaya nanti kalau jangka panjang itu tidak mengganggu fungsi ginjal itu sih. Terus ada juga tulisan di obatnya sesuai dengan resep dokter, harus sesuai Ya, gitu ya dok gitu. ya? Oke, itu sebetulnya ada gunanya. Iya betul dok, karena tidak bisa kita gunakan sembarangan, nanti yang ada malah penyakitnya kemana-mana juga ya dok ya. Oke dok, untuk generasi muda nih langkah paling penting apa yang bisa mereka dan kita juga lakukan sekarang agar menjaga kesehatan ginjal? Ya, yang penting ya apa namanya? Ya tadi ya makanan gitu. Sekarang ini kan banyak yang tadi saya bilang ya, makanan apa kemasan, processed food itu Processed food ya dok ya, tinggi sekali kandungan gula dan garamnya ya. Sama pengawetnya, di pengawet itu kan biasanya ada kandungan natrium, itu juga apa sama dengan garam itu kan, itu kalau dikonsumsi apa namanya jangka panjang itu akan memperberat kerja ginjal, lama-lama ginjalnya terjadi kerusakan. Jadi penting sekali untuk apa namanya seimbang sih yang penting ya. Jadi makanan minuman itu harus apa namanya seimbang. Jangan terlalu banyak makan makanan yang kemasan kayak gitu itu. Kemudian minum air putih yang banyak tadi, jangan lupa sesuai kebutuhan, minimal 1,5 sampai 2 liter per hari, ditambah jika ada apa aktivitas yang ini. Kemudian cukup istirahat itu juga penting. Jangan begadang. Kalau tiada artinya. Ya, jadi jangan terlalu sering begadang. Ya. Terus konsumsi obat-obatan juga jangan sembarangan, konsultasikan dulu ke dokter. Kemudian usahakan ya makan yang alami-alami aja. Real food gitu ya. Real food ya, kalau nggak doyan dok, anak sekarang real food nggak doyan. Itu susahnya ya. Itu susah ya. Tapi sebetulnya ini kok tergantung yang masak kali ya. Kalau yang masak kan real food itu kalau diolah dengan rasa yang enak kan juga bisa bikin ini. Tapi real food sekarang kan rata-rata misalnya kayak ubi rebus, singkong rebus, jagung rebus gitu. Mana doyan dok anak sekarang? Iya sih, itu susahnya. Mungkin kita juga harus belajar menghidangkan real food ini dengan cara yang anak muda itu suka gitu. Menarik gitu ya dok. Ya kalau makanan kemasan proses itu kan gampang, rasanya juga enak. Tapi memang kalau jangka panjang ya tidak baik. Ada itu kemarin kasus yang masih muda itu sudah kena gagal ginjal. Usia berapa dok? 15 atau berapa ya. Karena memang kebiasaannya itu jarang, hampir nggak pernah tuh, jarang minum air putih. Setiap habis makan minumnya tuh yang manis-manis gitu, terus gitu ya. Jadi, akhirnya lama-lama memperberat kerja ginjalnya, terus terjadi kerusakan sampai dia harus cuci darah gitu. Jadi pola hidup sehat dan seimbang gitu sih intinya. Kuncinya, ya itu ya dok ya. Jadi sama
olahraga ya, jangan lupa Olahraga. olahraga yang konsisten, tapi bukan Konsisten. cuma satu kali sampai hampir mau pingsan terus selesai itu. Yang penting olahraga yang konstan, konsisten, Oke. itu lebih baik. Nyindir nih buat anak-anak yang mageran. Untuk saya juga sih Oh, sebenarnya sama wajar aja ya. dok berarti. Iya. Jadi kebiasaan baik untuk ginjal yang bisa kita lakukan sekarang 3 dok. Berarti makanan, Ya, makanan, jaga termasuk makanan. minuman ya dok ya. Heeh. Terus Olahraga, cukup minum air putih, minum air olahraga putih. teratur, dan ditambah satu lagi tadi istirahat yang Jangan cukup ya. begadang. Jangan keseringan begadang. begadang. Oke, gitu ya sobat Kayaknya. sehat. Semoga bisa kita upayakan setiap harinya. Nah, dok, ada pilihan pengobatan alternatif nggak dok, atau terapi komplementer yang dapat membantu meredakan gejala ataupun gagal ginjal itu sendiri? Oh iya, mungkin yang dimaksud kayak herbal-herbal gitu ya. Iya ya dok. Itu ya mungkin kalau orang bicara herbal tuh kedengarannya herbal alami, kecenderungannya ke yang lebih baik gitu ya, tapi ya kita harus hati-hati sih kalau yang mengklaim produk-produk herbal itu kadang-kadang kandungannya juga belum tentu benar-benar Tepat ya, herbal. dok, ya. Ada juga yang mungkin ditambah-tambah itu yang kita nggak tahu, ditambah zat-zat kimia yang kita itu juga nggak mengerti gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suplemen kayak gitu ya lebih baiknya dikonsultasikan dulu Betul. ke dokter. Terus sama kita mungkin harus mulai perhatikan anunya ya, dia terdaftar di BPOM atau enggak. Kan sekarang kan bisa ya langsung di scan gitu untuk Iya. mengetahui itu produk sudah terdaftar di BPOM atau tidak. Iya. Kalau sudah terdaftar kan berarti Aman. aman. Nah, terus penggunaannya kalau aman mau digunakan pastikan kita itu dalam kondisi sehat, tidak ada gangguan penyakit sebelumnya. Kalau ada ya konsultasikan dulu ke dokter. Kalau nggak ada, dalam kondisi sehat mau pakai obat herbal atau suplemen itu pastikan dulu dia terdaftar di BPOM atau tidak. Kalau terdaftar, penggunaannya harus sesuai aturan, jangan berlebihan betul. untuk mencegah yang tadinya kita niatnya mau sehat malah jadi kena penyakit nanti kalau misalnya itu kita minum obat yang diklaim herbal tapi ternyata enggak. Oke. Nah, ini untuk tingkat kesembuhannya gimana dok? Sebenarnya kalau sudah sampai cuci darah bisa sembuh sempurna nggak dok gagal ginjal itu? Jadi ya kembali lagi seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kerusakannya itu sudah berat sekali ya, dan ginjal tingkat kerusakannya itu ginjal yang sel-sel yang sehatnya itu udah istilahnya hampir nggak tersisa lagi, dan sehingga dia benar-benar tidak mampu lagi untuk melakukan tugasnya, di mana pasiennya itu ya sudah nggak bisa lagi, orangnya sudah yang cenderung bengkak terus, jumlah kencingnya udah berkurang ya, sesak kayak gitu, itu ya kemungkinan besar itu memang harus dikerjakan untuk seterusnya apabila memang si ginjalnya itu sudah sisa sel-sel yang sehatnya itu udah nggak bisa lagi melakukan tugasnya dengan baik gitu. Cuma tapi mungkin kalau misalnya di gangguan ginjal yang dia itu masih belum terlalu berat, masih ada sisa sel-sel yang masih bisa menggantikan tugasnya yang sel yang rusak tadi dengan baik, mungkin itu hanya dikerjakan sementara, sisanya nanti si ginjal itu masih bisa melakukan tugasnya itu, ditambah dengan kebiasaan pasien yang benar-benar harus diubah. Jadi ada makanan-makanan tertentu memang yang harus dibatasi supaya nanti kalau misalnya takutnya dia masuk zat-zat yang memberatkan tugas ginjal itu bisa dibatasi sehingga memperingan tugas ginjal yang udah sakit tadi itu. Jadi tergantung kondisi ginjalnya, kalau dia benar-benar sudah nggak mampu ya itu harus dikerjakan terus, karena kan proses penyaringan, proses metabolisme ya itu tetap harus dikerjakan tiap hari gitu. Jadi mau nggak mau ya digantikan dulu pakai alat itu ya. Tapi kalau ginjalnya ada yang bagian yang masih bisa, mungkin kita cuci darah dilakukan di awal, habis itu nanti stabil ya kita tinggal melakukan pembatasan tadi itu untuk mencegah kerusakan ginjalnya tambah berat. Parah. Oke, tapi rata-rata dok kalau misalnya gagal ginjal itu yang kena hanya satu ginjal atau dua-duanya kena dok? Tergantung penyebabnya. Ya kalau misalnya dia akibat penyakit sistemik, penyakit misalnya diabetes, hipertensi gitu, ya kecenderungannya dua-duanya karena kan menyeluruh gitu. Tapi ada juga kalau misalnya penyebabnya kayak batu ginjal hanya terjadi di satu sisi, itu
penurunan fungsi ginjalnya yang terkena yang Satu satu sisi itu. aja. Nah, yang Oke. satunya ya dia harus bekerja lebih Lebih ekstra ya, lagi Dok. untuk menggantikan yang ini. Oh gitu. gitu. Oh, kalau Tergantung penyebabnya. berarti memang dari penyakit diabetes, hipertensi ya dok Ya ya? paling Jadi sering diabetes. diabetes. Oke. Lanjut dok, untuk gagal ginjal ini bagaimana dok mempengaruhi kualitas hidup dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi anak muda dengan kondisi gagal ginjal? Iya, bagaimana mempengaruhi kualitas Iya. hidup. Ya, apa namanya? Biasanya kalau gangguan ginjalnya berat, ya jelas terpengaruh ya kayak tadi itu. Misalnya Jadi dia bolak-balik ke rumah sakit ya dok ya? ya pasti kan ganggu cuci darah, iya, betul. kesehariannya. Belum lagi kalau dia misalnya sudah terjadi anemia. Pasti kan nanti jangankan untuk bekerja yang berat ya, untuk yang kerja sehari-hari aja udah cepat lelah, pusing, berkunang-kunang. Gitu, dok. Nah, jadi pasti mempengaruhi kesehariannya. Belum kalau racun-racun di dalam tubuhnya tinggi, dia jadi gampang mual-mual, lemas. Pasti kan untuk beraktivitas juga terganggu, untuk bekerja juga terganggu. Terus belum lagi kalau dia itu bengkak-bengkak gitu, sesak, pasti kan juga untuk beraktivitas juga mengalami gangguan. Jadi kalau sudah terjadi kondisi kayak gitu ya harus rutin ini ya, memeriksakan diri. Kalau dapat obat-obat ya diminum sesuai anjuran. Kalau kondisinya makin berat segera pergi ke rumah sakit. Dan bagi yang sudah menjalani cuci darah itu ya harus dikerjakan rutin sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dan batasan-batasan yang dianjurkan oleh dokter itu kalau bisa ya dilakukan gitu. Biasanya kan ya dokter kalau untuk penderita penyakit ginjal itu agak cerewet biasanya. Minumnya dibatasi ya, tidak boleh makan ini ya. Terus bukan berarti dokternya cerewet, tapi itu ya demi kebaikannya pasien. Karena kan misalnya kenapa harus disuruh batasi minum, yaitu kalau nanti minumnya kebanyakan, dia nanti akan gampang bengkak dan gampang sesak lagi, sehingga nanti harus masuk lagi rumah sakit. Yaitu ya tujuannya demi untuk kebaikan pasien sendiri gitu ya. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan banyak orang, kalau udah kena gagal ginjal atau mengarah ke gagal ginjal, makanan apa dok yang harus dihindari? Misalnya buah-buahan yang nggak boleh, sayuran apa yang nggak boleh dok? Oh ya, jadi kalau sudah ini kembali lagi mirip yang air putih tadi ya. Kalau masih sehat, apa aja intinya boleh. Ya asalkan dalam jumlah yang kan. Suatu yang baik pun kalau berlebihan kan juga nanti jadi penyakit juga kan. Jadi kalau intinya kita masih sehat ya makan aja buah, sayur itu baik, air minum yang banyak itu baik. Tapi kalau sudah terjadi gagal ginjal kronik ya itu memang ada hal-hal yang harus dibatasi. Secara umum seperti kayak sayuran dan buah itu kita harus hindari yang tinggi kalium. Jadi contohnya seperti kayak kentang, terus kalau nggak salah tomat gitu ya. Itu kalau bisa dihindari. Buah seperti pisang. Ya, terus air kelapa yang tinggi kalium itu juga dihindari. Untuk yang untuk yang orang sudah kalau yang sehat sih minum aja bagus ya. Pisang tadi, terus sayur-sayuran hijaunya apa dok? Nggak ada pantangan? Ya kalau sayuran hijau yang tua hati-hatinya karena untuk asam uratnya ya. Jadi ya kalau orang dengan gangguan ginjal itu kan asam urat cenderung tinggi karena susah dibuang oleh tubuh. Nah mungkin untuk sayuran hijau harus agak hati-hati karena nanti asam uratnya takutnya agak naik. Terus kemudian nggak cuma itu sih, itu dari segi buah. Tapi bukan berarti nggak boleh makan sayur dan buah ya. Ada yang masih boleh dimakan gitu, seperti buah itu kalau buah apel, anggur itu boleh. Sayuran apel, itu anggur. Brokoli itu bisa. Itu sayuran hijau juga ya dok ya? Tapi nggak apa-apa brokoli gitu? Itu nggak apa-apa. Terus tadi ada buah alpukat itu jangan gitu ya. Jadi nanti sobat sehat bisa lihat aja di Google. Kalau sekarang googling aja makanan-makanan yang untuk dihindari untuk gangguan ginjal. Intinya itu yang tinggi kalium, kemudian tadi yang proses food jelas jangan ya. Kalau yang tinggi garam, tinggi gula garam, itu kan ya, kalau makanan proses itu kan tinggi gula, garam, pengawet itu jangan. Kemudian tadi makanan-makanan tertentu kayak yang tinggi asam urat kayak jeroan itu
hindari. Hindari. Jadi memang konsumsi garam dan gula itu kalau bisa Dikurangi ya, Dok, ya. itu juga berlaku untuk orang yang masih sehat itu, jangan terlalu banyak juga, ada batasannya. Apalagi ya mungkin sama ya tadi jumlah air minum, kalau sudah ada penurunan jumlah urin harus dibatasi. Oke. Gitu sih. Nah, tadi kan tinggi garam, tinggi gula, kemudian pengawet. Oh ya, sama satu lagi saya lupa yang tadi yang tinggi fosfor juga, karena orang Tinggi fosfor itu biasanya di produk-produk dairy produk, susu olahan. Oke. Itu malah itu harusnya, karena kalau orang gagal ginjal itu kecenderungannya fosfornya di dalam darah sudah tinggi. Jadi jangan ditambahin lagi dengan produk yang tinggi fosfor. Nanti sobat sehat searching aja di net yang tinggi fosfor apa aja, antara lain produk susu tadi itu olahan, betul, yogurt gitu ya, itu dikurangi. Kalau sudah sakit, kalau belum ya monggo aja makan. Nanti dibilang kita nyuruh nggak boleh makan ini itu. Bingung dok, malah yang jadi malah sakit. Kurang gizi nanti. Itu tadi kan tinggi gula, tinggi garam, terus pengawet. Nah, kalau penyedap dok, ya, penyedap micin ya. Iya gitu. Micin itu ya intinya kembali lagi kalau masih sehat ya boleh, jangan terlalu banyak lah. Ya kalau bisa dihindari lebih bagus untuk ya. yang sakit ginjal ya. Sekarang kan kita bisa ganti ya micin itu pakai kayak bumbu-bumbu, kaldu-kalduan, diganti aja pakai yang alami itu. Nggak bagus kalau terlalu banyak, kan ada pengawetnya juga. Iya. Gen milenial, Gen Z itu kan generasi micin dok. Generasi micin. Begitu ya sobat, mari kita sayangi tubuh kita. Pilihan terbaik itu adalah penanganan yang benar sesuai dengan ilmunya. Jadi berdasarkan data dan fakta medis, gagal ginjal sebenarnya bukan penyakit tua lagi ya dok ya. Dengan gaya hidup modern, stres, pola makan yang tidak sehat, dan kurang peduli terhadap tubuh, siapa saja bisa menjadi penderita, termasuk kita nih yang masih muda. Tapi kabar baiknya dengan kesadaran, kemudian deteksi dini, hidup sehat, kita bisa menjaga ginjal kita tetap sehat. Jangan tunggu jadi sakit berat. Nah, mulai dari kebiasaan kecil yang dari minum yang cukup, kemudian makan makanan dengan gizi seimbang, cek kesehatan rutin, dan waspada terhadap faktor resiko. Nah, RSUD Merah Putih memiliki klinik penyakit dalam yang siap membantu masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya dalam perawatan dan pencegahan penyakit yang berhubungan dengan ginjal ini. Nah, sobat sehat, itu tadi beberapa penjelasan mengenai gagal ginjal. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih dok. Oke. Sebagian tadi sudah dibahas ya dok ya. Nah, ini ada dari Etrusofa. Dok, apakah orang gagal ginjal harus cuci darah seumur hidupnya? Oh, tadi sudah dijawab ya dok ya. Mungkin bisa dijawab lagi, nggak apa-apa dok. Tadi udah dijelaskan, kita ulang sedikit aja Mbak Siska, nggak apa-apa. Jadi ya kembali lagi tergantung kondisi kerusakan yang terjadi pada ginjal itu ya. Kalau intinya kalau ginjal tersebut sudah benar-benar jaringan sehatnya yang tersisa tinggal sedikit dan tidak mampu lagi untuk menjalankan tugasnya dengan optimal atau dengan minimal lah paling enggak, jadi itu berarti memang sudah harus digantikan dengan alat mesin. Karena proses metabolisme itu dikerjakan terus-menerus tiap hari, ya berarti proses penggantian dengan alat itu juga harus dikerjakan seterusnya. Ya, karena memang kembali lagi ini kalau kayak cuci darah itu memang dia tidak menyembuhkan ginjalnya kayak dulu, tapi menggantikan. Sedangkan kan tugas ginjal itu dikerjakan setiap hari, seterusnya. Ya berarti cuci darahnya juga dikerjakan seterusnya. Iya. Tapi kalau jaringan sehatnya itu yang tersisa, kerusakannya itu yang tersisa, jaringan sehatnya yang tersisa itu masih bisa untuk melakukan tugas-tugas ginjal secara minimal paling enggak, yaitu mungkin cuci darahnya juga bisa dikerjakan hanya pada saat awal aja kondisi akut itu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin tidak dikerjakan, asalkan tidak terjadi penurunan fungsi yang berat sekali. Kalau misalnya itu udah mungkin stabil gitu ya, mungkin bisa konservatif, tidak perlu cuci darah, tapi itu tadi benar-benar harus menjaga hal-hal yang dilarang pada penderita sakit ginjal supaya tidak memperberat itu. Jadi tergantung kondisi ginjalnya. Ada yang harus seumur hidup, ada yang tidak, ada yang cuma sementara gitu. Semoga terjawab ya untuk Etrusofa. Kemudian yang kedua dari @egoistik. Apakah sudah ada layanan hemodialisa dok di RSUD Merah Putih? Oh, ini maksudnya di Rumah Sakit Merah Putih. Oh ya, ini seperti bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Jadi kita sudah
ada alat-alat unit untuk cuci darahnya ya. Infonya ada 10 ini. 10 bed, bed alat untuk ini cuci darah. Cuma memang sekarang ini lagi proses pengurusan dengan izin dengan BPJS. Nah, kemungkinan insya Allah mungkin tahun depan sudah beres. Nanti Sobat Jet nunggu update infonya aja nih. Semoga segera bisa dikerjakan setahun lagi. Tapi kan beberapa hari lagi dok. Ini kan tapi sudah akhir tahun. Iya, betul. Jadi insya Allah tahun depan mudah-mudahan proses itu sudah cepat ya dok. Bisa ini sehingga kita bisa pasien-pasien di sekitar Rumah Sakit Merah Putih kan banyak bisa juga dilayani. yang betul dok, banyak yang tanya soalnya betul, dok. Tapi untuk sekarang memang masih proses untuk pasien BPJS. Kalau untuk pasien umum kemudian asuransi lainnya kami sudah bisa melayani. Gitu, dok. Oke, semoga terjawab ya dari @egoistik. Selanjutnya dari @ulayanisafa. Kalau minum suplemen kayak D3, inositol gitu-gitu, apa bikin ginjal rusak dok? Oh iya. Kalau D3 ini kalau kondisi masih sehat itu mungkin ini ya, kita lebih bagus kalau kita tahu kita dalam kondisi kekurangan vitamin D atau enggak. Ya, kalau misalnya udah cukup ya ngapain lagi minum gitu ya. Tapi tapi memang ada kondisi-kondisi penyakit yang lebih bagus kalau dapat suplemen D3 itu. Tapi kalau dalam kondisi sehat lebih bagusnya tahu dulu kalau memang harus minumnya ini ya tetap harus sesuai dosis, jangan berlebihan gitu. Sama juga dengan vitamin yang lain ya, kayak terutama vitamin yang larut air sih, vitamin B sama vitamin C itu kalau bisa ini sesuai dosis yang dianjurkan. Terus jangan lupa pas minum tuh banyak minum air putih sehingga nggak memperberat kerja ginjal. Saya rasa kalau kayak vitamin gitu diminum dalam dosis yang dianjurkan, tidak melebihi gitu ya, masih relatif aman sih. Terkhusus untuk D3 ini kalau orang sudah gagal ginjal malah biasanya kita berikan, karena biasanya kalau salah satu fungsi ginjal juga kan untuk mengaktifkan vitamin D. Jadi nanti vitamin D itu digunakan untuk penyerapan kalsium di usus gitu. Jadi memang pada orang penyakit ginjal itu karena vitamin D aktifnya kurang, jadi kalsium dalam darahnya juga berkurang karena penyerapannya kan terganggu. Jadi biasanya malah kita kasihkan kalau di orang yang sudah untuk mencegah penyakit tulang akibat ginjal atau CKD-MBD itu ya. Kalau inositol ini juga asalkan masih diminum sesuai dosis yang dianjurkan, saya kira masih relatif aman asalkan nggak berlebihan. Malah ada studi itu yang menunjukkan dia itu ada berefek bagus gitu sih untuk ginjal. Tapi masih dalam studi itu kayak sebetulnya dihasilkan oleh tubuh juga sih, kayak termasuk salah satu bentuk karbohidrat gitu. Ada di kayak buah sayur gitu beberapa ada yang punya inositol. Kan kalau anak-anak nih dok biasanya dikasih vitamin D3K2 gitu, itu ada kapsulnya itu dok, itu boleh nggak dok digunakan jangka panjang gitu? Karena asalkan masih dalam dosis yang dianjurkan dan itu tadi sebaiknya lebih bagus lagi kalau tahu kadar vitamin D-nya kita itu di dalam darah cukup atau enggak gitu. Sebetulnya vitamin D itu kan salah satunya diaktifkan oleh sinar matahari. Iya, jadi anak-anak zaman sekarang mungkin jarang main keluar tapi kalau pagi kan sekolah ya Mbak, susah dalam ruangan susah juga. Jadi kadang-kadang mungkin kalau dicek sedikit agak turun gitu sih. Jadi ya nggak apa-apa kalau asalkan diminumnya masih sesuai dosis yang dianjurkan gitu. Tidak berlebihan. Antara 400 sampai 800. Ya, gitu. Ya, itu bisa lebih tinggi lagi kalau memang dia ada defisiensi ya. Nanti lebih baik dicek dulu. Dicek dulu, oke. Tapi kalau minum aja nggak apa-apa kan ya dok? Ya? Kalau diminumin dikasih nggak apa-apa dok? Asalkan nggak berlebihan nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Semoga terjawab dari @ulayanisafa. Kemudian dari @orchidpeony. Apa yang harus dilakukan apabila pasien rutin cuci darah CKD S5 ingin melakukan transplantasi dengan anggota keluarganya? Mungkin itu tadi transplantasi organ ginjal dok. Iya, yang dimaksud transplantasi ginjal. Jadi tadi kan kalau kita bahas soal cuci darah itu hanya menggantikan ya
menggantikan fungsi ginjal yang terganggu. Ginjalnya saya sudah rusak karena dia progresif, untuk kembali kayak dulu lagi ginjalnya tuh sulit gitu. Nah, yang bisa dilakukan yang lain selain cuci darah itu ya transplantasi. Artinya dia menggantikan ginjal yang udah rusak itu dengan ginjal sehat. Tapi transplantasi itu tidak segampang kita ganti baterai di remote kalau udah habis ya. Tinggal ceklek ganti yang baru. Enggak. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan ya, antara lain kecocokan organ itu. Terus mencari donor kan tidak semua tidak selalu tersedia. Tapi sama anggota keluarga, Dok. Iya, gitu. Jadi memang dianjurkan tidak yang jual ginjal tadi. Memang dianjurkannya yang kekerabatannya dekat, karena kan untuk supaya reaksi penolakannya kan lebih rendah ya, Dok, lebih rendah ya. Jadi memang dianjurkannya dengan yang keluarga dekat itu, tapi tidak segampang itu karena banyak sekali yang harus dipikirkan tadi, ketersediaan donor, kemudian belum tentu juga yang dekat pun nanti pasti cocok dengan ininya, ada reaksi penolakan. Jadi harus persiapannya mungkin harus dipastikan dulu si pendonornya tuh punya penyakit ini atau enggak. Ada serangkaian pemeriksaan yang harus dikerjakan dulu. Pemeriksaan untuk yang pertama menguji kecocokan, jaringannya dia cocok atau enggak, cross match gitu, golongan darah dan sebagainya. Tapi nggak sekedar golongan darah, banyak sekali untuk menilai kecocokannya. Kemudian untuk menyaring lagi, dia ada penyakit-penyakit kayak ini nggak, hepatitis B, hepatitis C, jangan sampai malah memberikan itu yang ginjalnya orang yang berpenyakit ke orang penyakit ginjal, kan lebih berat lagi nanti. Kemudian sebelum dilakukan proses transplantasi itu kita harus persiapan juga sebelumnya. Pasien yang donornya itu harus gaya hidup sehat dulu. Kalau dia sedang minum obat gitu, itu harus dihentikan dulu. Jadi persiapannya banyak sekali sih, dan harus diedukasi juga ke kemungkinannya. Nanti setelah itu dia juga masih harus pakai obat-obat untuk mengurangi reaksi penolakan tadi itu ya. Dan belum tentu setelah ditransplant nanti bisa langsung cuci darahnya dihentikan, masih tetap harus menjalani itu juga gitu ya. Jadi memang agak rumit ya kalau untuk transplantasi ini. Makanya sebelum ke arah sana, yang paling cepat dan efektif ya cuci darah dulu, karena itu memang harus segera untuk menggantikan fungsi ginjal yang terganggu lagi, sambil jangka panjangnya transplantasi itu gitu. Ya kan, kalau misalnya jual beli ginjal yang dilakukan di perdagangan manusia kayak gitu kan belum tentu cocok juga ya, Dok ya. Apalagi orang yang nggak dikenal kan. Iya kan, Dok. Belum tentu cocok juga, karena jangankan anggota keluarga. Malah kita semua pengen tahu. Mungkin di Shopee mungkin, atau di mana. Di sensor tadi. Gitu ya, mungkin semoga terjawab dari Orchid Peony. Oke, kemudian selanjutnya dari @donikur55. Penggunaan kreatin jangka panjang, apakah aman untuk kesehatan ginjal, Dok? Oh ya, kreatin ini biasanya untuk anak-anak untuk orang-orang yang ini suka exercise, fitness dan sebagainya. Biasanya untuk bentuk otot sih ini kalau nggak salah nih. Itu intinya ada dosisnya. Penggunaannya masih harus sesuai di dosisnya itu. Terus jangan lupa tetap dibantu dengan banyak minum air putih. Tapi alangkah lebih baiknya kalau sumber-sumber proteinnya itu dari yang alami-alami aja, dari daging kayak gitu ya. Kebutuhan protein harian pun itu ada ada batasannya gitu. Jadi kalau orang yang ingin membentuk otot, olahragawan gitu, kebutuhannya nanti akan sedikit lebih tinggi. Silakan dikonsultasikan dengan dokter masing-masing. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing pasien. Ada standar kayak air putih tadi, kebutuhan protein kita sehari itu berapa. Pada kondisi tertentu bisa agak dinaikkan dikit, tapi jangan berlebihan, karena protein yang terlalu tinggi itu juga akan nanti memperberat kerja ginjal, jangka panjang juga tidak bagus. Jadi kalau orang yang mungkin atlet, olahragawan yang ingin membentuk otot, mungkin kebutuhan proteinnya dinaikkan, tapi dinaikannya tuh ada batasnya dikit gitu, bukan terus langsung berkali-kali lipat, nanti jangka panjang kasihan ginjalnya. Kalau kreatin boleh, tapi ada dosisnya, itu diikuti aja sesuai dosisnya, itu jangan berlebihan. Sama jangan lupa dibantu dengan banyak minum air putih yang cukup. Betul, gitu. Apapun yang berlebihan itu tidak baik ya, Dok ya. Gimana? Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
Oke, semoga terjawab ya. Dan untuk Ed Donikur. Selanjutnya dari Ed Hardian Firman. Fungsi ginjal menurun berdampak banget ya untuk penderita asam urat. Oh iya, jadi berhubungan memang ya. Jadi salah satu tanda fungsi ginjal sudah menurun itu biasanya kadar asam urat naik karena kalau kita makan makanan yang tinggi purin kayak jeroan, daging, seafood gitu, itu nanti kan menghasilkan kayak asam urat gitu. Asam uratnya itu kalau fungsi ginjalnya berkurang, menurun, itu akan susah dibuang oleh ginjal. Jadi cenderung dia tuh tinggi kadarnya di dalam darah. Jadi kalau pada penderita yang gagal ginjal kronik, yaitu dianjurkan untuk dibatasi. Soalnya kalau enggak nanti dia makan yang tinggi asam urat, susah dibuang ginjal, asam uratnya jadi makin tinggi. Kalau asam urat makin tinggi, resikonya nanti satu bisa terjadi radang asam urat, yang kakinya sakit, bengkak, merah itu. Yang kedua terjadi resiko batu ginjal juga. Asam urat tinggi bisa terjadi batu ginjal, nanti akan memperberat si ginjalnya tadi yang sebelumnya udah menurun fungsinya, ketambahan ada batu, malah makin memperburuk lagi fungsi ginjalnya. Udah jadi, gagal, tambah ada batunya. Ya, nah masalahnya obat-obat asam urat ini juga kalau fungsi ginjal kita menurun, dosisnya juga agak dibatasi, harus hati-hati. Jadi jangan sembarangan minum obat asam urat itu, apalagi kalau pada penderita gagal ginjal. Dikonsultasikan dulu ke dokter, ada dosisnya yang bisa diatur sesuai dengan kondisi penurunan fungsi ginjalnya. Oke, begitu ya, Hardian Firman. Iya, tapi saya tambahkan lagi, saya obat asam urat kan ada yang untuk menurunkan asam uratnya, ada yang untuk mengurangi nyerinya. Nah, terutama obat asam urat yang untuk mengurangi nyeri tadi itu, yang tadi yang saya bilang obat-obat penahan nyeri, itu kalau jangka panjang kan bahaya untuk gangguan ginjalnya itu ya. Terus kalau obat yang untuk menurunkan kadar asam uratnya kayak allopurinol dan lain-lain itu pada penderita gagal ginjal, dosisnya yang tadi saya bilang itu ada modifikasi dosisnya sesuai dengan gangguan ginjalnya yang dialami itu. Jadi intinya kalau misalnya mau minum obat-obat kayak gitu, konsultasi dulu ke dokter. Apalagi kalau sudah tahu ada gangguan ginjalnya. Nah, kalau misalnya obat untuk penurun asam urat itu sebenarnya di dalamnya tuh udah ada anti nyerinya belum, Dok? Obat untuk penurun asam urat. Untuk menurunin kadar asam urat. Oh, enggak. Jadi terpisah ya, Dok, kalau misalnya obat asam urat sama untuk mengurangi nyeri akibat gitu. Asam urat gitu. Iya. Jadi di dalam obat penurun asam uratnya itu enggak ada pereda nyeri ya, Dok ya? Enggak ada. Biasanya terpisah sendiri. Tapi kan kalau kadar asam uratnya diturunkan kan kemungkinan untuk menyebabkan nyeri kan juga nanti berkurang gitu. Betul. Tapi ada caranya, itu nanti dibahas di sesi lain aja. Soal asam urat ini juga panjang kali lebar kali tinggi ya. Ya. Begitu ya, Hardian Firman. Selanjutnya nih dari egoistik. Nanya lagi, Dok, katanya karena masih awam banget kalau nyari rutinan HD di daerah penuh dan ketika dapat di luar kota, apakah bisa di cover BPJS? Wah, ini agak ya. Nanti mungkin coba bisa langsung ditanyakan ke ininya aja, rumah sakitnya dan BPJS-nya itu. Mungkin bisa, tapi berapa kali aja gitu yang tahu. Kalau nggak salah ya, nanti coba dianukan lagi ya. Langsung ya, Mas siapa tadi? Mas Egois. Mas Egois. Ini Mas atau Mbak nggak tahu. Ya, nanti ditanyakan langsung aja ke BPJS-nya, di kantor BPJS yang terdekat itu. Oke. Oke, jika ingin konsultasi berobat bisa ke RSUD Merah Putih, ke klinik apa, Dok? Mungkin bisa diulang jadwalnya hari apa, biar nanti kalau ada sobat sehat yang ingin konsultasi sama Dokter Roni. Oh ya, kalau penyakit dalam buka tiap hari kecuali Minggu ya. Kalau saya sendiri hari Selasa, Kamis sore, sama Jumat pagi. Oke, kalau untuk spesialis penyakit dalam buka setiap hari, ada yang pagi, ada yang sore. Tapi khusus untuk Dokter Roni ada di Selasa, Kamis sore, dan juga Jumat pagi. Gitu ya, Sobat Sehat. Nah, Sobat Sehat yang ingin memeriksakan diri nih ke RSUD Merah Putih bisa mendaftarkan diri langsung melalui loket pendaftaran atau online melalui Klik MP dengan website s.id/rsudmp sebelum hari pemeriksaan. Nah, untuk pasien BPJS pastikan sudah mendapat rujukan dari Vaskes tingkat pertama. Jika sudah daftar online, pasien datang di jam pemeriksaan 30 menit sebelum pemeriksaan
harus sudah check-in dulu di lobi. Nah, untuk informasi lebih lanjut Sobat Sehat dapat menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih di WhatsApp dengan nomor 0811258600 atau telepon di customer service di 0293 3202654. Dan juga jangan lupa follow Instagram @RSUD Merah Putih untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Sehat generasi muda sekarang nih, Dok, atau kepada para penderita gagal ginjal juga. Oh ya, jadi gini Mbak Siska, Tuhan sudah memberikan kita itu organ ginjal yang tugasnya itu cukup lumayan berat juga, metabolisme, menyaring, membuang racun-racun dari makanan yang sudah, dan minuman yang sudah kita konsumsi tiap hari. Bayangkan kalau kita sudah terkena penyakit gagal ginjal itu dan harus menjalani proses cuci darah. Satu kali cuci darah itu mungkin kalau di biayanya itu mungkin bisa mencapai 800 sampai 1,5 juta untuk, Dok, satu kali cuci darah. Ya kita ambil aja rata-rata 1 juta. Satu hari. Itu baru satu hari. Satu bulan berapa? Satu minggu 2 kali. Ya 8 kali, Dok. Ya berarti satu bulan 8 kira-kira juta, 10 juta. Setahun berapa itu? Nah, Tuhan sudah memberikan kita organ ginjal ini gratis lagi. Dan dia bekerja nggak cuma seminggu 2 kali, 4 jam gitu. 7 kali 24 jam bekerja non-stop untuk memastikan diri kita itu sehat. Jadi untuk sebagai rasa syukur kita dan terima kasih kita, itu berarti alangkah baiknya kita harus menjaga kesehatan ginjal kita. Soalnya kalau sudah terkena penyakit ginjal seperti itu nanti itu akan berat sekali gitu. Jadi kita harus menjaga kesehatan ginjal kita secara khususnya dan tubuh kita secara umum untuk kelangsungan kesehatan kita ke depannya nanti. Kemudian untuk yang punya faktor resiko untuk terjadinya ginjal seperti penderita diabetes, darah tinggi, itu tolong dikontrol penyakitnya ya, harus rutin minum obat, ikuti anjuran dokter supaya tidak jatuh ke dalam komplikasi gagal ginjal. Untuk yang sudah menjalani gagal ginjal dan sudah menjalani hemodialisis, ya tetap semangat, sabar, ikuti anjuran dokter. Kalau dokter itu nyuruh jangan makan ini, kurangi ini, batasi minum, yaitu demi kebaikan pasien sendiri. Jangan kok aku dimarahin terus gini aja. Anggap aja itu ya karena care ke pasien gitu ya. Dan tetap semangat, dijalani aja dengan hati yang ikhlas gitu. Ya, insya Allah kedepannya bisa stabil dan lebih baik lagi. Mungkin itu aja Mbak Siska. Luar biasa sekali dokter dan Sobat Sehat, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih banyak dokter atas informasi yang sangat menarik kali ini. Semoga obrolan hari ini jadi pengingat bahwa kesehatan ginjal itu adalah investasi yang penting ya Sobat, bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan kita. Terima kasih Sobat Sehat sudah menyimak musik episode ke-35. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dok. Alhamdulillah.